Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Eka Wicaksana. Di sini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah praktikum pemrograman web framework tandem dengan Bu Cici. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar dengan Bu Cici mengenai apa itu API, kemudian penerapannya seperti apa, dan juga apa sih komponen-komponen yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan atau mengakses API. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai cara mengakses API publik, yang dimana itu tanpa autentikasi. Nah, salah satu website yang menyediakan API publik tanpa autentikasi adalah JSON Placeholder. Teman-teman bisa mencarinya di Google dengan alamat jsonplaceholder.typicode.com. Mari kita buka websitenya. Di website JSON Placeholder ini menyediakan API fake API gitu, atau ibaratnya mockup API di mana bisa kita gunakan untuk belajar atau mencoba mengisi konten-konten pada front-end kita atau aplikasi mobile kita dengan data dummy atau data bohongan lah istilahnya. Kalau kita scroll ke bawah, terus kemudian kita lihat resources, di sini ada beberapa API yang bisa kita akses yang sudah disediakan oleh JSON Placeholder. Salah satunya kalau misalkan kita klik yang post, nah maka kita akan melihat bahwa ini data JSON. Data JSON itu digunakan untuk pemformatan API, gitu. Nah, terus gimana cara kita mengakses API? Ini kan saya sudah dapat API yang post, yang dimana itu ada user ID, kemudian ada title, ada ID dan body. Atau kalau misalkan kita back lagi, misalkan yang lebih gampangnya aja, misalkan kita pengen untuk mendapatkan data user. Kita klik aja. Maka di sini terdapat 10 data dari user yang bernama misalkan yang Lieni Graham, udah ada username, email, dan sebagainya. Ini ada 10 data kalau misalnya kita scroll. Nah, cara mengaksesnya adalah kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu bisa menggunakan HTTP client, kemudian yang kedua itu bisa menggunakan HTTP client juga, tapi yang versi programnya, versi aplikasinya yang bisa kita sematkan ke front-end kita. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk mengakses API JSON Placeholder Users menggunakan aplikasi Postman. Postman ini adalah aplikasi untuk testing API, yang dimana ini gratis, kita bisa download. Kalau misalkan pengen download, jadi di Postman ini ada dua versi, teman-teman. Ada versi yang web ya, ada juga versi yang aplikasinya yang bisa kita install di laptop kita. Kalau misalkan mau yang install di laptop, kita bisa klik yang ini, yang VS Client. Kemudian pada halaman ini kita klik download app. Setelah download, kita diklik nanti akan mendownload. Terus kemudian cara installnya juga sama seperti biasanya sih, kalau misalkan kita install aplikasi kan langsung next gitu sampai finish gitu. Kebetulan saya sudah ada aplikasinya Postman. Mari kita buka. Ini saya close dulu. Oke. Kemudian kita bisa mengakses API dari JSON Placeholder tadi dengan cara kita klik new. Klik new ini.
Kemudian pilih HTTP request. Maka di sini akan muncul. Nah, di sini ada form enter request URL. Maksudnya adalah kita harus menginputkan alamat dari si API yang akan kita akses. Dalam kasus ini kita akan mengakses JSON placeholder yang user ya. Caranya itu kita klik ini alamatnya, kita kopas aja, kemudian kita sisipkan di sini. Terus jangan lupa kita pilih HTTP metodenya. Karena API public ini sifatnya itu cuma hanya bisa mengambil data, maka kita hanya bisa get data saja. Pilih yang get data, kemudian kita klik send. Nah, maka di sini di bawah akan muncul responnya. Ya, sesuai dengan yang di browser tadi ya, teman-teman. Gitu. Terus apa sih bedanya kenapa kita kalau di browser udah ada, kenapa kita harus pakai API ini gitu, ya Postman. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman akses hanya ini, teman-teman akses hanya di browser, teman-teman hanya bisa mengakses dengan metode get gitu. Dan itu pun ada pengecualiannya. Karena bisa jadi kalau misalkan ada API public yang pakai autentikasi, ketika teman-teman mengakses alamatnya langsung di browser, maka tidak akan muncul datanya. Data yang kita inginkan gitu. Nah, karena harus menyematkan token tadi. Maka langkah baiknya pakai Postman aplikasinya gitu atau aplikasi sejenis ya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini tipe data JSON, kemudian ada status code 200. Yang dimana sukses 200 itu. Kalian akan belajar nanti apa aja sih respon-respon code yang bisa didapat gitu. Maka ini muncul. Datanya akan ada 10. Misalkan kalau kita data yang lain ya. Misalkan tadi itu di dokumentasi JSON placeholder-nya ada comments. Oh, ini terlalu banyak ya. Misalkan ada to-dos nih. Di to-dos ini ada title dan complete. Aplikasi to-do list. Kita kopas juga. Kita pindahkan ke alamat yang tadi. Kita timpa saja, kemudian kita send. Maka akan muncul datanya. Gitu. Nah, sedikit tips, ibaratnya atau sedikit best practice ya, teman-teman. Ketika kita menggunakan API, atau kita ingin men-testing API yang sudah kita buat, alangkah baiknya kita membuat collection. Collection itu adalah suatu kumpulan API berdasarkan penggunaannya. Misalkan, teman-teman mau bikin aplikasi, misalkan aplikasi booking futsal misalkan, yang berbasis API gitu. Maka alangkah baiknya teman-teman buat collection-nya. Jadi ibaratnya, oh ternyata di API saya butuh untuk menampilkan data booking-annya. Atau saya butuh untuk menginsert atau memasukkan data booking-annya. Misalkan ada pengguna yang ingin membooking lapangan futsal teman-teman gitu. Maka jangan dicecer ke bawah gitu, ibaratnya harus ada pengelompokannya. Contohnya, di sini saya akan buat collection baru. Nah, sini ada new collection. Kita bisa kasih nama. Bebas sih kalau misalnya yang tadi contohnya ibaratnya aplikasi booking futsal misalkan. Kita save. Nah, ini di sini akan muncul aplikasi booking futsal. Kemudian kita klik ke bawah. Nah, di setiap collection itu kita bisa menambahkan request yang bisa kita gunakan gitu. Untuk ibaratnya aplikasi booking futsal ini bisa ngapain aja sih gitu. Jadi bisa menambahkan data bookingan, bisa menghapus, bisa melihat, bisa mengupdate dan sebagainya. Di sini kita klik aja, this collection is empty, add a request. Kita klik aja. Nah, di sini ada yang new request baru. Misalkan kita pakai contohnya yang tadi ya, JSON placeholder ya. Kita kopas aja yang tadi nih, JSON placeholder type code, to-dos, masukkan ke request ini. Gitu. Nah, terus karena ini masih new request,
mungkin akan membingungkan kita gitu. Ini tuh API untuk apa sih gitu. Kita bisa juga untuk mengganti namanya new request ini. Kita ganti, misalkan ini contoh ya. Misalkan lihat booking futsal. Kita save aja. Kita klik mana ya save. Maka di sini ada lihat booking futsal. Kemudian kita klik juga langsung produce dan send. Maka akan muncul datanya gitu. Misalkan ini datanya nanti API futsalnya gitu. Karena ini masih kita pakai API public, jadi inilah contohnya gitu. Nah, itu sedikit tips cara menggunakan Postman. Sekian untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya via kolom komentar di YouTube atau bisa untuk menanyakannya di grup WhatsApp pemrograman web framework UBP Karawang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.